Pada presentasi kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 18 yang berisi Christopher Alexander Sutanto, Albert Gunawan, dan Fabian Daniel Bahana dengan judul presentasi pengaruh partikel padat terhadap efisiensi panel surya dalam menghasilkan daya listrik. Presentasi ini akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sambahan dari yang pertama audiens kelas 11, lalu dilanjutkan oleh para penguji dan ditutup pertanyaan dari para audiens 9. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya berikan kepada penyanyi. Terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Heru, saudara Tono, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul pengaruh partikel padat terhadap efisiensi panel surya dalam menghasilkan daya listrik. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Albert Gunawan dari kelas 12 IPA 2 absen 10. Saya Alexander dari kelas 12 IPA 1 absen 8. Dan nama saya Fabian Daniel Bahana dari 12 sama absen 11. Baik, sebelum kita masuk ke dalam presentasi kami, suatu presentasi kami terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Langsung saya mulai dengan pendahuluan. Mengapa kami memilih materi ini? Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa disadari, penggunaan listrik sudah banyak digunakan dan dihabiskan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhannya semakin meningkat. Oleh karena itu, ini menyebabkan sumber daya alam seperti bahan bakar minyak dan batu bara semakin terbatas. Oleh karena itu, manusia sudah mulai menggunakan alternatif lainnya seperti air dan angin. Namun menurut kami salah satu alternatif terbaik dalam menghasilkan tenaga listrik adalah tenaga surya. Mengapa? Karena tenaga surya merupakan salah satu alternatif yang mudah diakses, hemat biaya, dan pasti tidak akan pernah habis. Salah satu alat yang dapat mengubah tenaga surya ini menjadi listrik adalah panas surya. Panas surya merupakan alat yang terdiri atas kumpulan-kumpulan sel-sel surya yang di dalamnya mengandung zat fotovoltaik yang dapat mengubah energi cahaya atau foton menjadi listrik. Namun panas surya ini masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah partikel-partikel padat asing yang menempel pada permukaan panas surya, sehingga efisiensi panas surya dalam menghasilkan daya listrik kurang maksimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kelompok kami ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partikel padat dapat berpengaruh terhadap efisiensi panas surya dalam menghasilkan daya listrik. Dua rumusan masalah yang kami ingin memecahkan adalah pertama, seberapa efisien panas surya dalam menghasilkan daya listrik jika ditambahkan dengan partikel padat dibandingkan dengan tanpa ada partikel padat. Dan kedua adalah bagaimana proses pembentukan daya listrik pada panas surya jika ditambahkan dengan partikel padat dibandingkan dengan tanpa ada partikel padat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christopher. Baik, terima kasih Albert. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori dari solar panel. Solar panel bekerja menggunakan dua konsep dasar. Yang pertama adalah DGL, yang merupakan gaya gerak listrik, yang merupakan sebuah energi yang dapat menggerakkan muatan listrik di dua kutub yang berbeda. Yang kedua adalah efek fotovoltaik, yang merupakan peristiwa yang terjadi di material semikonduktor seperti silikon. Nah, secara sederhana, berikut merupakan bagian kejadian fotovoltaik efek pada solar panel. Jadi pertama-tama, energi cahaya yaitu foton akan menabrak solar panel di permukaannya, lalu akan mengeksitasi elektron di bagian end junction. Elektron tersebut yang tereksitasi kemudian akan bergerak dari end junction menuju ke end junction, lalu ke P junction, dan balik lagi ke end junction. Siklus tersebut akan terus berulang dan menghasilkan kita energi listrik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari solar panel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana struktur dari solar panel dan bagaimana solar panel dibuat, sehingga dapat memahami cara kerja secara lebih baik. Solar panel terbuat dari bahan semikonduktor yaitu silikon. Solar panel terdiri dari dua lapisan silikon, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas yang berwarna merah, kedua lapisan tersebut pertama-tama diolah dulu melalui proses disebut doping. Doping merupakan sebuah proses di mana material semikonduktor tersebut itu silikon diredam terlebih dahulu pada sebuah unsur dan dilapisi. Nah, pada lapisan atas
silikon tersebut akan direndam pada sebuah unsur fosfor yang menyebabkan silikon tersebut yang menjadi bermuatan negatif dan disebut sebagai N-type. Lapisan bawah yang berwarna biru akan direndam pada sebuah senyawa yang bernama boron yang akan menyebabkan lapis tersebut bersifat positif dan disebut sebagai P-junction. Hal tersebut dapat terjadi karena unsur fosfor memiliki satu kelebihan elektron dan unsur boron memiliki satu kekurangan elektron, di mana karena itu pada saat dilakukan proses doping terjadi pertukaran elektron di antara kedua senyawa tersebut. Nah, pada saat kedua lapisan tersebut digabung akan terbentuk sebuah medan elektromagnetik yang disebut sebagai P-n junction yang merupakan gerbang untuk satu arah untuk elektron bergerak dari atas ke bawah. Pada gambar ini, saya akan menjelaskan secara lebih dalam untuk bagaimana suasana bekerja. Pertama-tama, energi cahaya matahari, yaitu foton, akan mendapat hubungan suasana pada N-type junction. Nah, sebuah elektron akan tereksitasi dari lapisan tersebut, dan pada saat akan tereksitasi akan meninggalkan sebuah lubang yang lubang tersebut disebut sebagai positive pulse. Kedua muatan tersebut kemudian akan tertarik pada medan listrik yang disebut sebagai P-n junction. Kedua muatan tersebut akan berenang terlebih dahulu di medan tersebut sebelum pada akhirnya mereka akan tertarik ke dua arah yang berbeda. Nah, positive pulse yang bersifat positif akan tertarik pada N-type silikon yang bersifat negatif. Lalu elektron yang bersifat negatif akan tertarik oleh silikon yang bawah yang bersifat positif. Hal tersebut dikarenakan muatan tertarik pada sifat yang berbeda, di mana muatan negatif tertarik pada positif dan juga sebaliknya. Karena sekarang ada kekosongan di lapisan atas dan sebuah elektron lebih di lapisan bawah, maka hal tersebut harus mencari tempat untuk balik lagi menstabilisasi dan kembali ke awalnya. Satu-satu cara adalah melalui secret keluar, karena P-n junction hanya merupakan gerbang satu arah. Oleh karena itu, pada saat elektron melalui secret keluar, elektron tersebutlah yang akan diubah menjadi energi listrik oleh konverter, dan elektron akan kembali lagi ke lubang awalnya, dan siklus tersebut akan terus berlangsung menghasilkan kita energi listrik. Berikut akan saya jelaskan mengenai konsep partikel padat. Pertama, partikel merupakan sebuah unsur terkecil di alam semesta kita dan tidak lagi bisa dibagi dua. Sedangkan partikel padat merupakan kumpulan dari partikel-partikel tersebut yang tidak dapat bergerak bebas dan berbentuk tetap. Kami menggunakan dua jenis partikel padat, yaitu debu kapur dan juga tanah bulan. Selanjutnya, metode penelitian akan menjelaskan soal teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih Sobat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kami. Metode penelitian kami ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif, di mana efektivitas panel surya, partikel padat dan juga masalah partikel padatnya itu kami gunakan sebagai variabel bebas, dan daya yang dihasilkan oleh panel surya digunakan sebagai variabel tingkat, dan yang tadi yaitu intensitas cahaya matahari digunakan sebagai variabel kontrol. Dan di mana eksperimen ini kami membagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama ada persiapan, lalu pelatihan, pengujian, pengambilan data, dan perbandingan data. Langsung kepada tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di mana tahap ini kami berisi mengenai alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama dari alat, tentu saja yaitu ada panel surya. Bisa dilihat spesifikasinya yang berjenis polikristalin. Lalu tentu saja jika ada panel surya, kita memerlukan multimeter. Bisa lihat juga spesifikasinya. Multimeter ini guna untuk mengukur efektivitas yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu ketiga ada lampu LED yang bertugas untuk menampung hasil output yang dikeluarkan oleh panel surya. Dan yang terakhir yaitu tentu saja ada kabel jangan. Dan untuk bahan ada 2 jenis partikel padat yang kami gunakan, yaitu pertama ada debu kapur dan yang kedua ada tanah organik. Untuk tahap kedua yaitu tahap partikel. Setelah dari tahap pertama kami sudah mempersiapkan semua alat dan bahan yang tadi saya telah jelaskan. Lalu panel surya akan disambungkan pada multimeter dan lampu LED menggunakan kabel chamber. Setelah itu output positif dari panel surya akan dihubungkan kepada multimeter yang akan dihubungkan kepada input negatif pada lampu LED. Setelah itu dari lampu LED-nya input positifnya akan digabungkan kepada output
output negatif lampu panel surya. Dan setelah itu semua sudah dirangkai, partikel padat akan diletakkan di atas permukaan panel surya dan akan diratakan. Setelah partikel padat sudah rata, panel surya langsung diuji dan diukur dengan multimeter. Lanjut pada tahap ketiga, itu tahap pengujian. Tahap pengujian ini kami menguji di salah satu tempat rumah tinggal kami, anggota kami, yaitu di Jalan Alfamart Expo nomor 21. Percobaan ini berjalan selama 3 hari, mulai dari 16 Desember 2022 hingga 18 Desember 2022. Di mana 2 hari pertama itu dari 16 hingga 17 Desember 2022 kami melakukan percobaan data dan air, dan yang pada hari terakhir yaitu hari ketiga atau pada tanggal 18 Desember 2022 kami baru mengujinya, mulai dari jam 8 sampai jam 11. Tahap 4, tahap pengambilan data. Pada tahap ini kami mengumpulkan data secara eksperimental, di mana kami mengambil data setiap 5 menit, dan kami katakan. Tentu saja data yang kami ambil itu adalah voltase, arus listrik, dan juga daya listrik. Untuk daya listrik kami mengambil dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu V dengan V kali I, di mana V ada daya listrik, V ada tegangan listrik, dan I adalah arus listrik. Dan tahap terakhir yaitu tahap perbandingan data. Pada tahap ini kami menggunakan proses perbandingan data menggunakan proses perhitungan konser fisika dan data hasil eksperimen. Dan yang dibandingkan tentu saja sama seperti sebelumnya, yaitu arus, voltase, dan juga daya listrik yang dihasilkan oleh 3 panel surya, yaitu ada panel surya tanpa penghalang, panel surya dihalang oleh dua dan panel surya yang dihalang oleh tanah elektrik. Tentu saja pada tahap ini kami fokus pada output yang dihasilkan oleh 3 panel surya yang dijadikan sebagai variabel tingkat, dan yang lainnya seperti intensitas cahaya dan alat yang lainnya sudah dipastikan sama dan dianggap sebagai variabel motor. Untuk menghitung kata-kata dari yang data yang dihasilkan, kami menggunakan rumus seperti ini, di mana P kotor ada daya kotor atau daya yang dihasilkan oleh panel surya yang memiliki penghalang, dan P bersih ada daya bersih atau daya yang dihasilkan oleh panel surya yang tanpa penghalang. Maaf menginterupsi, waktu tersisa 10 menit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung masuk ke dalam masalah pembahasan ini. Setelah 5 uji percobaan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Di kolom kiri terdapat panel surya tanpa penghalang, di tengah tertutup debu kapur, dan yang di paling kanan tertutup oleh tanah. Pertama, hasil dari panel surya yang tanpa penghalang, tegangan listrik yang dihasilkan, rata-rata tegangan listrik yang dihasilkan dari 5 uji percobaan kami adalah sekitar 0,7 voltase. Untuk arus listrik sekitar 0,00 ampere, dan untuk daya yang dihasilkan sekitar 0,04 volt. Untuk panel surya yang tertutup oleh debu kapur, rata-rata tegangan listrik yang dihasilkan sekitar 0,3 voltase. Untuk arus listrik sekitar 0,002 ampere, dan untuk daya listrik sekitar 0,0116 volt. Dan untuk yang terakhir, pada tahap kami, panel surya yang tertutup oleh tanah, rata-rata tegangan listrik yang dihasilkan dapat mencapai 6 voltase. Untuk arus dapat mencapai 0,001 ampere, dan untuk daya listrik yang dihasilkan mencapai 0,008 volt. Dan ini merupakan grafik yang menunjukkan hasil daya listrik dari tabel sebelumnya. Pada titik yang biru muda tersebut merupakan panel surya yang merupakan daya listrik yang dihasilkan dari panel surya tanpa partikel. Itu menjadi acuan dan perbandingan untuk kedua panel surya lainnya yang tertutup oleh tanah dan debu kapur. Dan terlihat bahwa daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya terus menurun jika ditambahkan oleh partikel-partikel padat. Penurunan tertinggi terjadi antara penambahan 2 gram dan 6 gram, dan penambahan partikel padat yang terjadi pada 6 gram sampai 10 gram tidak sesignifikan dibandingkan dengan penambahan partikel pada 2 gram dan 6 gram. Ini dikarenakan pada saat kami menguji pada pengukuran 6 gram, partikel-partikel padat tersebut sebenarnya sudah hampir menutupi sebagian besar dari permukaan panel surya, sehingga jika ditambahkan lagi
partikel-partikel padat tersebut akan menumpuk, tidak akan dibuat. Selanjutnya, ini grafik menunjukkan efisiensi dari listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut. Kami menganggap bahwa panel surya yang bersih memiliki efisiensi 100%. Dan ini menjadi perbandingan lagi bagi panel surya yang tertutup oleh tanah dan tertutup oleh debu kapur. Rata-rata efisiensi dari daya efisiensi panel surya yang dihasilkan pada panel surya yang tertutup oleh tanah mencapai sekitar 40%. Sedangkan untuk panel surya yang tertutup oleh debu kapur mencapai efisiensi sekitar 20%. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi daya listrik akan terus menurun jika terdapat partikel padat pada permukaan panel surya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christopher. Baik, terima kasih Albert. Sekarang saya akan membahas bagaimana data tersebut didapatkan dari kegiatan yang kami lakukan. Nah, jadi dari kedua grafik sudah dijelaskan oleh teman saya, dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan daya seiring dengan ditambahkannya massa partikel padat. Nah, penurunan daya tersebut dapat terjadi karena partikel padat yang menutupi permukaan solar panel akan menghalangi energi cahaya matahari yang memancarkan ke solar panel tersebut. Yang berarti di mana semakin banyak partikel padat yang menutupi permukaan solar panel, maka semakin sedikit foton yang sampai pada permukaan panel tersebut. Nah, jika tidak ada foton yang sampai pada permukaan solar panel, maka tidak akan ada muatan yang dapat mengeksitasi elektron dan tidak dapat dan efek fotovoltaik dari solar panel tidak akan terjadi, sehingga tidak akan ada energi listrik yang dihasilkan sama sekali. Nah, selain itu dapat dilihat penurunan antara debu solar panel dengan debu kapur dengan solar panel yang ada tanah memiliki selisih yang cukup signifikan, di mana penurunan daya solar panel dengan debu kapur jauh lebih tinggi daripada solar panel dengan tanah. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, meskipun mereka berdua memiliki massa yang sama. Yang pertama adalah massa jenis dari partikel-partikel tersebut. Debu kapur memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada tanah. Hal tersebut berarti debu kapur memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada tanah, sehingga debu kapur dapat menahan foton dari pancaran matahari jauh lebih baik daripada tanah. Yang kedua adalah ukuran dari partikel. Debu kapur memiliki ukuran partikel yang jauh lebih kecil daripada tanah dan memiliki kehalusan yang jauh lebih halus daripada tanah juga. Hal tersebut berarti pada saat kami menatakan debu kapur di permukaan solar panel, debu kapur dapat menutupi permukaan secara lebih sempurna dibandingkan dengan tanah. Kalau tanah masih terdapat partikel yang besar dan juga tergumpal. Nah, karena itu pada saat kita menatakan masih terdapat lubang-lubang kecil di mana foton tersebut dapat lewat dan masih melakukan fotovoltaik tersebut. Kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan ini adalah jumlah partikel yang kami tambahkan pada permukaan solar panel berbanding terbalik dengan daya yang dihasilkan. Itu berarti semakin banyak partikel menutupi permukaan solar panel, semakin rendah daya yang dihasilkan oleh solar panel. Saran yang kami berikan dari penelitian kami adalah untuk mencari metode yang lebih baik lagi pada metode perataan debu kapur di atas permukaan solar panel agar data yang dapat didapatkan dapat lebih akurat. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada Pak Raditya Wijadi. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab, pertama dari audiens kelas 11. Untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung berdiri dan menyebutkan namanya. Baik, saya Pak Ramon Kasuma dari kelas 11 IPA 4 sebagai penyelenggara wajib. Untuk pertanyaan pertama itu saya ingin menanyakan motivasi dari pembuatan kenapa memilih penelitian ini, karena dari yang saya baca penelitian ini meneliti tentang pengaruh sebuah debu yang menutupi solar panel, sedangkan seharusnya emang pada sebuah solar panel itu seharusnya tidak boleh ada debu. Jadi kenapa harus diteliti jumlah debu yang perbandingan debu terhadap efektivitas solar panel, sedangkan pada panduan solar panel
penggunaan solar panel sendiri dinyatakan bahwa sebisa mungkin tidak ada debu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan bahwa karena tanah itu tidak bisa diratakan semaksimal mungkin, dan apabila ini mungkin bisa dipakai untuk kepentingan nyata, pada solar panel itu sebuah yang ditaruh di sebuah gedung misalkan, itu kan ditaruhnya di atap. Jadi untuk kemungkinan terkena tanah itu sangat kecil, lebih banyak mungkin debu polusi dari kendaraan yang akan menempel. Jadi kenapa yang dipilih itu tanah bukan misalkan debu yang ada di jalanan. Terima kasih. Dari nomor 1, jadi kenapa kami melakukan penelitian ini? Saya sudah jelaskan pada latar belakang bahwa listrik sedang terbatas dan sumber daya alam untuk menghasilkan daya tenaga listrik itu juga akan terbatas. Dan dengan panas surya, tenaga surya dapat menghasilkan listrik secara tidak terbatas, dan pastinya debu akan selalu ada di permukaan di panas surya apapun itu, karena kan terdapat di lingkungan luar. Kami melakukan penelitian ini juga untuk meningkatkan awareness bagi masyarakat untuk lebih terdorong untuk menggunakan panas surya sebagai sumber energi listrik mereka. Karena pertama sudah sangat lebih hemat biaya dibandingkan dengan membayar listrik dengan penggunaan bahan bakar minyak atau batu bara. Dan yang kedua adalah pastinya energi listrik dari yang datang dari energi matahari pasti tidak akan habis, sehingga kami memilih untuk melakukan penelitian ini untuk mendorong masyarakat untuk lebih baik dalam menggunakan panas surya di rumah mereka, kantor atau gedung mereka. Terima kasih. Apakah ada jawab? Kurang menjawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Tadi baru yang pertama doang. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah mengapa kita menggunakan tanah daripada ada solar panel begitu, gitu kan? Oke, baik, saya menjawab itu. Jadi tanah dan debu kapur itulah hanya bahan pengganti yang kami gunakan untuk percobaan ini saja. Nah, selain itu solar panel diletakkan tidak hanya di situ saja, banyak juga solar panel diletakkan di bawah yang ada tanahnya, ada pasirnya dan juga lain-lain. Selain itu, meskipun diletakkan di atas gunung, masih saja pasti ada partikel debu-debu dari polusi. Karena itu saya tekankan lagi, debu kapur dan juga tanah adalah sebagai bahan sintetis yang kami gunakan. Terima kasih. Mungkin kelompok bisa diskusi untuk menjawab melengkapi pertanyaan yang pertama. Oke, mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjutkan dulu ke penyelesaian ini. Ya, saya Lorenzo Sudarsono dari kelas 11 IPA 4 nomor 19. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi dinyatakan bahwa ujian ini dicoba di atas aspal, sedangkan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman saya, memang kebanyakan solar panel biasa dipasang di atas gedung, di mana mungkin efektivitasnya akan lebih tinggi karena tidak ada faktor-faktor yang bisa menutupi solar panel selain tentunya tadi debu kapur dan juga mungkin tanah. Dan yang kedua adalah solar panel kan tentunya ada banyak jenisnya dan juga mungkin banyak merek yang berbeda, sehingga mungkin bisa menyebabkan perbedaan dalam efektivitas dan juga pencapaian data. Jadi
sendiri terhadap hal tersebut. Terima kasih. Saya menjawab untuk pertanyaan pertama, mengapa tidak sedia satwa? Ya mungkin jadi kita tidak sedia satwa karena itulah hanya sekarang kita miliki. Dan juga meskipun kita tidak sedia satwa, dari beda dong kita tes di atas aswa sampai gitu kan. Soal kalian kenapa tadi kan jumlahnya sama? Itu kamu hanya menyatakan sebuah elevasi di bumi ini. Jadi meskipun misalnya di atas gedung itu kamu nggak spesifik di atas gedung mana, bisa aja di atas gedung tapi elevasi itu jauh lebih rendah daripada tanah rumah saya. Kan sama aja dong kemudian ke jarak matahari. Nah makanya menurut saya di tes jarak matahari itu ada masalah. Yang penting solar panel sudah terkenal matahari secara sepenuhnya. Itu untuk pertanyaan pertama sama saya. Saya kedua itu mengenai jenis saya. Namanya jenis yang kita pakai itu tadi saya sudah sebut yaitu polikristalin. Lalu ada yang satu lagi itu monokristalin. Lalu mengapa kita memilih polikristalin? Itu karena pertama harganya lebih terjangkau dibandingkan yang monokristalin. Yang selain itu juga polikristalin itu lebih efisien dalam kondisi cahaya yang lebih rendah dibandingkan monokristalin. Lalu kenapa kita membeli ini? Karena dari jam yang tadi saya sudah tunjukkan yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 11, yang dimana intensitas cahaya mataharinya lebih rendah dibandingkan dari jam 12 lebih. Terus juga kenapa ya? Kalau saya lebih jelaskan dulu, kenapa 8 jam, dari jam 8 ke jam 11? Karena pada saat itu sedang musim hujan, dimana biasanya dari jam 12 lebih itu sudah mulai mendung dan juga mulai hujan, dimana tidak ada cahaya matahari. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua sudah terjawab. Menurut saya yang pertanyaan pertama, saran saya di PPT ditambahkan lagi keterangan bahwa kondisinya tidak ada yang menutupi dan semua intensitas cahayanya sama. Saya katakan lagi, untuk itu sudah dijelaskan oleh teman saya di metode tadi, intensitas matahari sebagai variable control. Jadi semua itu sudah sama. Terima kasih. Oke, karena masih ada waktu mungkin bisa sudah bisa menjawab pertanyaan pertama tadi yang dari Pak Salomon. Peneliti ini ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana perlunya dirawat mengenai sel surya ini. Di poinnya mungkin itu. Jadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti itu. Bukan melihat kamu dari tujuan penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah kamu tadi menjelaskan mengenai efek fotovoltaik dengan mengenai istilah efek fotolistrik. Nah, menurutmu apakah dua hal ini sama atau berbeda? Kan sama-sama ada fotonya. Oh, ya, saya bisa perdalam di bagian dasar teori kalian. Tanya dia di udara, sedangkan efek fotovoltaik itu kan elektronnya mengalir dalam pengantar. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak itu lihat fotomu tadi. Ada sel surya, ada tulisan apa tadi, solar cell juga. Nah yang kamu pakai itu kan pakai sinar matahari kan? Atau pakai lampu tadi? Itu yang lampunya tadi sebagai LED-nya itu. Berapa volt itu? Kapasitas LED-nya.
Namanya apa? Nama sedikit Bapak. Nah, maksudnya tuh dia sistemnya kayak nge-charge itu buat maksudnya jadi disimpan dulu di baterai yang lama. Masih cabut bocor. Soalnya coba kamu lebih perdalam lagi di bagian metodologi ya. Di bagian metodologi kalau kamu baca di situ kamu katakan LED itu sebagai penyimpan energi listrik, you know? Nah, kalau orang LED itu nanti bisa ketika dia lihatnya sebagai lampu itu pasti sebagai beban. Biar penyimpan muatan itu kan lebih ke kapasitor. Jadi biar itu dua hal yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan kamu mengatakan antara massa jenis kapur dan juga massa jenis tanah itu berbeda. Kamu mengatakan lebih besar yang massa jenis kapurnya. Pertanyaan Bapak apa dasarnya? Apakah kamu melakukan pengukuran apa tidak? Itu pasti kita dapat pakai sumber dari negara. Nah, mungkin lebih baik ketika penelitian. Jadi kalian harus yakinkan betul bahwa dengan pengukuran yang kamu kasih, kesimpulan yang kamu kasih sungguh berdasarkan data. Walaupun secara keseluruhan Bapak sangat tertarik dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, pertanyaan Bapak ya, mungkin setiap dari kalian nanti menceritakan hal-hal apa saja yang kalian temukan di dalam penelitian kalian yang ini sungguh hati dan juga pikiran kalian. Sekarang kedua dari saya dulu. Jadi dari awal penelitian itu kami sebenarnya bingung untuk itu apa. Nah sebenarnya saya itu dari kecil tuh udah dengan bagaimana sama bekerja. Karena saya bingung kan, kok dari matahari dong sebenarnya jadi listrik gitu. Nah makanya saya mulai research dulu Pak. Nah dari mulai research dulu itu itu saya itu sangat tertarik karena keren banget gitu. Sama itu kerja ini banget saya belum tahu. Nah juga saya juga yang menurut saya sudah pernah membuat saya senang itu saya dapat bekerja sama dengan kelompok saya untuk merakit belajar bersama dan juga menyelesaikan pernyataan ini dengan cukup baik. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Baik, dari saya yang paling mengesankan sama research paper ini mungkin bekerja sama dengan teman-teman saya dalam menyelesaikan produk ini. Karena kami sebenarnya juga memiliki banyak argumen dalam pemilihan judul, pemilihan alat tambahan dan sebagainya. Dan juga pas kami merakit panas surya dan menguji itu, dia menitikannya pada saat musim pada saat kami bertemuan kita sudah berkumpul untuk menguji, tiba-tiba hujan. Jadi kami harus membatalkan rencana. Ini penting ya untuk tampil kamu harus berani menatap audiens. Paling tidak apalah jejaknya, orang yang dilihat akan merasa sudah dipandang. Ya, kalau tidak berani menatap adu mata ya, jejaknya masing-masing itu udah disapu ya. Jadi nggak lihat ke atas. Itu yang pertama. Tapi untuk keseluruhan sudah lumayan baik. Nah, oh iya, supaya kelihatan ini teamwork benar-benar kompak, gunakan bahasa peralihan terus menerus. Atau kalau kita lihat di TV, antara reporter di radio, presenter radio dan di lapangan, selalu kita berikan kepada reporter kami di lapangan. Lapangan pasti akan jawab, terima kasih. Misalnya, terima kasih Timothy. Kalau 12 selesai, saya kembalikan kepada Timothy. Timothy, terima kasih di lapangan. Dari antara bertiga tadi ada yang selalu bilang terima kasih, tapi ada yang cuma baik. Ya, lengkapilah supaya betul-betul oke, baik Edward, baik Kristo, baik. Nah, jadi itu juga sapaan-sapaan Felix itu menjadi akrab dan kelihatan itu kompak. Kemudian dari tulisan ya, untuk kata kunci sebaiknya recall karena itu kata kunci. Nah, saya tidak tahu arti kata sangat bergantungan. Sangat bergantung atau sangat bergantungan pada bagian pendahuluan.
Ya, ini secara tidak sadar manusia menjadi sangat bergantungan. Nah, itu bergantungan kan di kereta itu di dalam bis. Bagaimana? Itu saya pemilihan katanya kurang bagus. Harusnya Manusia ini kan dependent kan bahasa Inggrisnya. Jadi apa? Sangat bergantungan. iya, Oh, betul sangat bergantung. Berarti kayak penumpang di listrik dong. manusia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap listrik. Seharusnya Ketergantungan. sangat tergantung. Ya, bukan bergantungan. Bergantungan itu dalam kereta atau dalam bis kalau yang penumpang berdiri itu bergantungan. Berikutnya, maka masih di paragraf yang sama ya di situ. Maka manusia sudah mencari berbagai alternatif untuk mengubah sumber energi alami ke listrik seperti batu bara, tenaga angin dan sebagainya. Sejak kapan itu? Karena kan maka manusia sudah mencari, itu kan nanti kan harus menunjuk pada waktu. Tambahkan itu. Ya, sekarang agak sulit mungkin. Bagaimana penulisan kata penghubung seperti yaitu misalnya saya mempunyai beberapa kasus seperti kasus Sambo, kasus Eliezer. Itu bagaimana nulisnya? Kalau di sini bagaimana? Diawali dengan di mana? Dari kalimat itu. Jadi sebelum seperti. Ya. Nanti cari lagi yang kata menghubung sebelumnya dikasih tanda koma karena yang lain juga ada. Berikutnya, namun salah satu alternatif sumber energi alami terbaik dari mana bisa mengatakan terbaik? Apa kita punya parameter untuk listrik ini, sumber matahari ini? Permasalahannya menggunakan kata terbaik. Kalau tidak bisa, gunakan kata-kata lain. Ya, jangan terbaik. Karena terbaik kamu harus ada sumber. Kecuali kamu memang membaca sesuatu itu ada dari data, dari Quran atau Kompas atau dari buku apa, silakan, boleh. Nanti kasih nama catatan kaki sebagai sumbernya dicantumkan di pustaka sehingga jelas. Nah, berikutnya juga sama, hemat. Hemat mana pemakaian solar panel ini dengan tenaga air? Ya, maka kata hemat juga hati-hati penggunaan di sini. Lagi-lagi kalau kecuali kalian punya data, ya. So, berikutnya, ini masalah kata depan dan kata pasif ya. Di antara itu dipisah atau disambung? Kenapa dipisah? Karena menunjukkan tempat. Berarti di situ sebagai kata depan. Ini di antara digabung. Betulin nanti ya. Berikutnya, setelah itu di halaman 2 paling bawah. Muatan-muatan tersebut antara lain adalah elektron. Muatan tersebut antara lain mestinya kurang atau cukup? Nyebutin satu saja. Kamu sudah muatan-muatan tersebut. Mestinya antara lain 1, 2, dan 3. Bukan cuma 1. Nah, tambah tadi di tengah juga ada yang seperti ya. Terus di halaman di perakitan itu halaman 4, tiba-tiba muncul rangkaian yang kami rakit. Harusnya kata kami benar nggak? Harusnya kalian adalah
peneliti ganti. Oke, kelihatannya sudah habis. Cuman yang terakhir saya akan melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Itu menarik bagi saya. Sekaligus ada yang ada tulisan di atas itu. Ya, ini kan meneliti ini ya, susah. Itu kan jelas. Tutupin tanah karena di atas kan menjadi tanda petik, benar nggak sih? Atau kamu menemukan Tuhan dalam penelitian ini? Silakan dari refleksi kalian jawab satu persatu. Kalimat itu ada nggak kamu temukan? Finding God in openness. Menurut saya kata dari God in all things kepada mata kita kurang ada berhubungan. Tetapi selama kamu mencoba ini, saya menurut sangat mengatakan kata itu hadir di dalam jauh-jauh kita. Seperti misalnya kita kan bercoba di masa musim hujan. Nah, pernikahan toksik itu saya sangat bersyukur karena kita sudah dikasih banyak sekali hari yang hari itu cukup bagus meskipun tidak penuh, tapi sudah cukup bagus untuk kita mencoba terhadap. Nah, jika tidak ada materi tersebut mungkin kita masih kurang bagus. Tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami Tuhan yang baik sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan cukup baik. Saya Finding God in all things, saya merasa sangat hadir pada saat percobaan. Dalam penelitian ini ya, pada percobaannya saya merasakan kami juga penelitian pas cuaca musim hujan, sehingga hampir 1 minggu kami semua sudah berkumpul sekali-kali untuk melakukan penelitian. Namun setiap hari itu pasti antara mendung atau hujan terus, sehingga kami harus batal penelitian kami dan harus selalu berusaha untuk mencari hari yang tepat untuk meneliti penelitian kami. Dan saya terus berdoa pada Tuhan semoga ada satu hari yang tepat yang cuacanya sangat panas, sangat terang untuk menguji penelitian kami ini. Pada saya juga sama seperti Bapak. Saya bersyukur banget pada saat percobaan, pada saat musim hujan, pada hari itu tidak hujan, pas banget. Selain itu saya juga bersyukur pada masa percobaan saya lagi mainin multimeter, lalu saya masukin multimeter kepada colokan, dan saya bersyukur banget karena colokan itu sedang rusak, kalau nggak bakal kosak rumahnya. Oke, terima kasih. Kok tidak ada dari antara kalian? Oh, hebat ya Tuhan. Ternyata Tuhan telah memberikan semua dari matahari untuk tenaga listrik pun kita bisa dari matahari yang Tuhan ciptakan. Setelah nanti terbukti itu kok nggak muncul itu. Padahal kan itu kan langsung bukan dari keputusan kalian kok. Iya, matahari kan ciptaan Tuhan dan dalam keputusan ini terbukti bahwa semua sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal kita mau berusaha dan tidak di situ kan bisa kembangkan dan tidak kan. Isinya sampai ke situ ya supaya tidak sia-sia lah. Ngapain yang bulan tenaga capek, duit juga buat itu waktu tidurnya kurang kalau tidak menemukan apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Atau ada Bapak Heru selaku penguji. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab atau mungkin ada tanggapan atau pesan-pesan mungkin dari orang tua. Apakah ada? Atau mungkin dari teman-teman sesi juga. Sebutkan nama dan saya ingin dari kelas 12. Saya hanya ingin komen sebentar. Pertama, memberi apresiasi kepada Fabian Indonesia sudah menyelesaikan bisnis seperti ini. Menurut saya sudah terlihat sangat baik, sudah sangat jelas. Dalam saat presentasi menurut saya juga penyampaian
Dari bapaknya ada, monggo salah satu. Oke, saya dari orang tua Fabian. Selamat semua untuk Kristo, Albert, dan Fabian. Teruskan pekerjaan belajarnya terus tetap ditingkatkan. Semoga untuk depannya bisa berguna dari presentasi ini untuk kehidupan kalian. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman. Jika bisa ada, mungkin sebelum penutup, apakah ada kata-kata tambahan dari para presenter untuk menutup presentasi kita? Mungkin pesan-pesan atau pengalaman atau sebagainya. Mungkin untuk anak-anak untuk siswa-siswa kelas 11 yang akan melakukan research paper ini, semangat dan putus asa, ya trust the proses aja sih. Itu aja. Baik, terima kasih. Sebelumnya mari kita berikan apresiasi sekali lagi untuk para presenter yang sudah menyelesaikan penelitiannya dan presentasinya pada hari ini. Sebelum menutup, mungkin saya Fred Wiriata dan teman saya Nanda selaku moderator dan mentoring ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi masa yang akan datang dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi pada hari ini. Presentasi ini akan saya tutup. Sekian dan terima kasih.